teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi tarot reading bulanan bersama saya Furi Harun dan juga Cika ya dari Boneka Furi Harun. Tetapi sebelumnya nih, karena ini merupakan edisi spesial di awal tahun, Kak Furi juga ingin mengucapkan kepada kalian yang merayakan selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru ya untuk semuanya. Semoga segala sesuatunya menjadi lebih baik dalam segala hal ya di 2022. Nah, biasanya kan kita akan langsung datang ke zodiak Aries, Taurus gitu. Tetapi sebelumnya ya jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen YouTube channelnya Furi Harun. Kak Furi juga akan membocorkan sedikit ya rahasia tentang tahun 2022 ya. Jadi kalau tahun sebelumnya nih 2020 2020 angka 4 atau angka mati ya, banyak sekali terjadi kematian ya dikarenakan tahun tersebut adalah tahun di mana Covid baru melanda di seluruh dunia. Lalu 2021 ya tahun yang menandakan banyak sekali pertumpahan darah ya, tragedi berdarah baik itu karena kecelakaan, baik itu karena pembunuhan ataupun mutilasi ya. Makanya di awal tahun kemarin Kak Furi menyarankan kalian semua untuk melakukan donor darah, melarung, bersedekah, lepas burung pipit ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat. Nah di 2022 ini apa sih yang harus kita lakukan dan seperti apa gambarannya ya. Jadi 2022 ini merupakan tahun di mana kita bilangnya supaya gampang tahun bayar karma atau tahun cashback ya. Apa yang kita lakukan itu yang kita dapatkan. Jadi di tahun ini Kak Furi banyak sekali melihat orang-orang yang dulunya mungkin bukan siapa-siapa gitu, akhirnya sekarang naiknya luar biasa. Banyak juga pengusaha-pengusaha sukses yang tadinya bukan siapa-siapa juga, bukan keturunan konglomerat, bukan dari keluarga yang kaya, tetapi akhirnya di tahun ini mereka bisa mengembangkan usahanya dengan luas gitu ya. Dan hati-hati untuk kalian yang mungkin melakukan korupsi ataupun perselingkuhan di tahun ini, perselingkuhan dan korupsi bakalan terbongkar ya, jadi harus ekstra hati-hati. Dan untuk kalian yang mungkin tahun ini melalui banyak sekali hambatan, rintangan, gangguan, godaan, banyak sekali diintimidasi orang, diomongin orang, dijahatin orang, ingat satu hal, karena ini merupakan tahun bayar karma, jangan pernah ingin membalas omongan-omongan yang menyakitkan dari orang lain ataupun perbuatan buruk dari orang lain ya. Tetapi cukup berdoa saja, berdoa semoga mereka semua diberikan kesadaran, berdoa semoga kita diberikan kekuatan. Karena belum tentu di 2022 mereka bisa menghina-hina lagi karena balik lagi ke tahun bayar karma. Apa yang mereka lontarkan, apa yang mereka katakan kalau memang itu tidak benar, maka akan berbalik ke diri mereka sendiri gitu. Jadi pesannya hanya satu, eling dan waspada ya Cika ya. Ya, jadi 2022 tahun yang harus banyak eling ya, introspeksi diri. Mungkin kemarin-kemarin kita banyak sekali melakukan kesalahan gitu dan juga banyak menyakiti hati orang. Terus juga waspada terhadap keadaan sekitar ya. Harus menumbuhkan rasa kepedulian, tenggang rasa, teposiliro. Terus juga perhatikan lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita. Apakah mereka tulus ataukah fake gitu. Dan buat kamu yang masih bertahan di lingkungan ataupun di hubungan yang toksik, silahkan keluar dari lingkungan dan juga hubungan yang toksik karena ini sudah tahun dimana kita harus menata kehidupan ke jenjang yang jauh lebih baik lagi ya. Oke, mudah-mudahan cukup mengerti tahun-tahun eling dan waspada ya, tahun bayar karma ya Cika ya. Ya, tahun bayar karma. Jadi apa yang kita perbuat itu yang kita dapatkan. Oke. Kita akan mulai dengan zodiak yang pertama. Seperti biasa ada zodiak Aries ya. Nah, percintaan Aries di tahun 2022
ada menara atau the tower ya. Artinya buat kalian Aries yang mungkin kemarin-kemarin sudah kehilangan relation ya, kehilangan teman, kehilangan pasangan gitu, ditikung sama orang. Di tahun ini kalian akan mendapatkan sesuatu yang baru, yang menyenangkan, yang baik dan tulus menggantikan sesuatu hal yang lama. Jadi ini juga berlaku untuk kalian yang mungkin kemarin-kemarin sempat putus atau sempat bercerai dengan pasangan, akan ada seseorang yang baru menggantikan seseorang yang lama ya. Sementara itu untuk Aries yang sudah menikah ataupun dalam masa pacaran, menara ini menandakan bahwa banyak sekali planning dan harapan baru yang akan kalian lakukan bersama pasangan, dan sedikit demi sedikit rencana itu akan mulai terrealisasi gitu. Jadi tahun ini harus penuh dengan semangat ya. Mudah-mudahan segala hal akan berubah menjadi lebih baik lagi gitu. Sementara itu untuk pekerjaan ataupun keuangannya Aries, ada sang keadilan. Jadi apa yang kalian lakukan itu juga yang kalian dapatkan gitu. Jadi jangan pernah ngomong, aduh nggak adil deh gitu, masa ini begini, masa ini begini. Jadi apa yang kalian lakukan itu yang bakalan kalian dapatkan. Jadi kalau memang kemarin-kemarin kerjanya bagus, tapi belum mendapatkan namanya salary yang pas gitu, salary yang memadai, mungkin di tahun ini kalian akan diberikan reward oleh perusahaan gitu. Mungkin kemarin-kemarin kita juga harus maklum, barangkali memang keadaan kondisi keuangannya lagi tidak stabil gitu. Tapi kalau tahun ini masih nggak naik, gimana Cika? Cari lagi kerjaan yang baru, kata Cika gitu ya. Tetapi kalau sang keadilan itu kayak apapun yang kamu lakukan selama kamu ngerasa bahwa itu baik buat kamu dan kamu masih nyaman, masih happy, ya sudah, just do it aja gitu ya. Sementara itu untuk kesehatan, di sini ada sang surya atau the sun ya. Artinya apa Cika? Artinya kata Cika, banyak sekali Aries-Aries yang sekarang sudah mulai program-program makanan-makanan yang sehat, sudah menjauhi junk food. Pokoknya 2022 ini merupakan tahun yang sebenarnya kita semua yang bisa memasuki tahun ini adalah orang-orang yang harus banyak bersyukur ya. Seperti yang kita ketahui di tahun 2020, tahun 2021 banyak sekali teman-teman, saudara-saudara kita yang meninggal karena COVID. Jadi di saat kita diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, hendaknya kita juga menghargai berkah kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kayaknya si Aries ini udah nggak mau cheating-cheating lagi, udah nggak mau makan yang aneh-aneh lagi, karena merasa bahwa ya ini awal tahun yang bagus buat kita semua, jadi harus sehat ya. At the bottom of the deck-nya di sini ada roda kehidupan. Artinya apa Cika? Artinya kata Cika, di tahun ini akan ada sedikit kemalangan dalam hal finansial ya untuk kalian Aries. Jadi hati-hati dalam berinvestasi. Tidak disarankan untuk investasi terlalu besar kepada bisnis yang kalian belum tahu pergerakannya seperti apa gitu ya. Jangan kemakan sama iming-iming dari orang lain yang belum tentu gitu kalian bisa mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang dibilang sama orang tersebut, karena akan ada beberapa bad luck dalam hal investasi ataupun keuangan. Jadi percintaannya so far so good ya, bagus, tapi keuangannya harus ekstra hati-hati. Kalau memang kalian belum yakin, kalian belum berpengalaman di bidang itu, jangan berani-berani untuk berinvestasi terlalu besar. Ya biar nanti nggak stres kalau misalnya terjadi kerugian. Terkecuali kalau memang kalian masih punya banyak modal, jadi ya kalau gagal ya nggak apa-apa deh, yang penting belajar. Nah terkecuali kalau gitu ya. Tapi kalau cuma segitu-gitunya semuanya diinvestasikan, ternyata investasinya gagal, nanti jatuhnya bisa stres gitu. Oke, itu tadi ramalan untuk zodiak Aries. Kita akan lanjutkan lagi dengan zodiak selanjutnya, yaitu zodiak Taurus.
Oke teman-teman, kita lanjutkan dengan zodiak yang kedua, yaitu zodiak Taurus ya. Semoga ramalan Cika kali ini resonate ya dan bisa menjadi sedikit panduan untuk kalian semua. Sekali lagi ini hanyalah sebagai guidance ya, hanyalah sebagai masukan karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi take it easy aja deh ya. Untuk percintaan Taurus nih, di bulan ini ada pengorbanan atau the hangman. Ngegantung gitu deh ceritanya. Jadi buat kalian Taurus-Taurus yang mungkin sudah berpacaran ataupun sudah menikah, ada keinginan-keinginan yang masih ngegantung ya, yang belum direalisasikan oleh pasangan gitu. Jadi mungkin ada beberapa yang sedikit berdebat ya, bukan berantem atau bertengkar gimana, enggak, cuma sedikit berdebat tentang komitmen awal gitu ya. Jadi ada sedikit situasi yang gimana Cika? Situasi yang kurang mengenakan gitu, ada perdebatan-perdebatan karena ini udah awal tahun tapi kok janji-janjinya belum terrealisasi gitu. Sementara itu untuk Taurus yang masih single ya, di tahun ini kayaknya kalian lagi belum ingin buru-buru memikirkan memiliki pasangan baru karena benar-benar ingin fokus membangun kehidupan yang lebih baik untuk keluarga juga gitu, dalam pekerjaan juga gitu. Kayaknya lagi pengen nabung, pengen jalan-jalan, pengen menyenangkan diri sendiri, jadi lagi tidak concern ke cari pasangan ya. Kalau ada ya syukur, alhamdulillah. Kalau nggak ada juga ya nggak apa-apa gitu, tidak jadi prioritas. Sementara itu untuk pekerjaan dan juga keuangan di sini ada maut. Waduh, serem amat sih Kak ramalannya. Iya, jadi apa artinya? Jadi artinya kata Cika, ada beberapa hal yang ingin diselesaikan dan juga ada beberapa hal yang ingin ditinggalkan di dalam urusan pekerjaan gitu. Jadi mungkin ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kalian, akhirnya di tahun ini kayaknya ditinggalkan untuk mengerjakan dan fokus terhadap sesuatu yang baru yang menurut kalian kayaknya ya udah deh kita kerjain yang lain aja gitu. Jadi mudah-mudahan sih kalau memang kalian ingin meninggalkan sesuatu ya tinggalkan dengan baik-baik gitu ya. Terus juga mudah-mudahan membangun sesuatu yang memang kedepannya akan jauh lebih baik lagi. Jangan meninggalkan dulu sebelum ada kerjaan baru gitu kan, penghasilan baru jangan dulu ya, jangan karena emosi terus akhirnya udah deh bodo amat deh, karena kan tahun ini juga kita perlu banyak menabung ya teman-teman. Kita nggak pernah tahu besok atau lusa keadaan akan bagaimana lagi gitu kan ya. Mudah-mudahan sih lebih baik ya, nggak seperti tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu untuk kesehatan, di sini ada Maharani ya. Artinya apa Cika? Ya ada yang seneng selfie terus mungkin karena berat badannya udah turun gitu ya. Atau mungkin lagi ada yang lagi ada yang memang sengaja ingin mempercantik atau menguruskan badan untuk mendapatkan jodoh. Karena memang banyak sekali Taurus-Taurus yang single ya. Jadi perempuan Taurus itu beda sama laki-laki Taurus ya teman-teman. Jadi kalau laki-laki Taurus ini termasuk yang agak sedikit melo, tergantung dengan pasangan. Tapi kalau perempuan Taurus ya, meskipun biasanya mereka juga orang-orangnya suka bucin gitu, tapi perempuan Taurus itu biasanya suka lebih memprioritaskan urusan keuangan ataupun pekerjaan kayak gitu. Jadi lebih ambisius dibandingkan dengan laki-laki Taurus. Tapi di tahun ini sih ya sepertinya ada beberapa yang fokus ingin uang, ada beberapa yang fokus ingin cantik gitu. Jadi cantik itu kan bukan berarti harus dapat jodoh ya Cika ya. Biar dapat endorse katanya. Iya, tahun depan harus dapat endorse baru ya. Iya, harus dapat endorse baru. Ya by the way teman-teman, Cika udah jadi artis endorse sudah jadi artis endorse Dermaster Indonesia sekarang ya. Jadi ini artis endorse-nya. Nah ya, udah ngalahin artis-artis. Jadi nanti nextnya kalau foto untuk Dermaster harus ada Cika. Ya, jadi artisnya Cika deh, artis Dermaster. Oke, at the bottom of the deck-nya di sini ada dunia ya. Hati-hati Taurus, keuangan semakin membaik, pekerjaan semakin bagus.
musuh tambah banyak ya, terus juga tantangan tambah banyak, tapi satu aja pesannya, tidak boleh sombong, harus tetap rajin bersedekah dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena ada beberapa yang disinyalir akan sangat menjadi angkuh di tahun ini ya, takutnya kalau kita terlalu sombong, maka Tuhan pun akan bisa mengambil kembali gitu apa yang sudah kita raih dengan susah payah. Jadi apapun yang kalian dapatkan tahun ini ya, seberapapun banyaknya rezeki yang kalian punya, harus tetap bersedekah, harus tetap berbagi dengan orang lain dan jangan sombong ya. Itu pesannya untuk Taurus di awal tahun 2022. Nah, kita akan lanjutkan dengan zodiak selanjutnya yaitu zodiak Cancer. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan dengan zodiak selanjutnya yaitu zodiak Cancer ya. Kartu percintaan Cancer di bulan ini ada pecinta atau the lovers ya. Ada aja godaannya buat si Cancer ini ya, dari pihak ketiga ataupun dari mantan pacar. Hati-hati ya, di awal tahun ini jangan pengen janjian, ketemuan sama mantan, karena itu akan berakibat kalian jadi bertengkar dengan pasangan. Jadi diindikasikan Cancer yang sudah menikah ataupun sudah berpacaran akan bertengkar dengan pasangannya dikarenakan memang kamu mungkin tadinya cuma pengen silaturahmi aja, tapi nggak bilang-bilang sama pasangan, taunya ketahuan ya. Jadi lebih baik ya di skip aja deh ya kalau sama mantan, takutnya ada CLBK gitu. Sementara itu untuk Cancer yang masih single, gimana nih Cika, di awal tahun ini bakalan dapet jodoh apa enggak? Kalau kata Cika sih, kamu tuh lagi jadi korban PHP. Jadi hati-hati buat kamu yang lagi dideketin nih, mungkin kayak, wah ini ada orang nih baru kenal tapi udah ngajak nikah gitu kan, ngajak serius. Hati-hati loh ya teman-teman. Bukannya Kak Furi nakut-nakutin, enggak, tapi kebanyakan dari teman-teman Kak Furi yang, Fur aku baru kenal nih sama cowok tapi dia serius banget, dia ngajak nikah, ngajak ini. Biasanya malah suka nggak jadi nikahnya. Selidiki dulu apakah dia punya istri gitu, apakah dia punya motivasi lain ngajak kamu nikah. Jadi harus betul-betul kalian pelajari dulu apakah kendaraan yang dia pakai itu betulan punya dia atau dia sewa pinjem ke orang lain. Jadi jangan sampai jadi korban penipuan ya, karena banyak sekali terutama perempuan ya yang ditipu sama laki-laki cuma dengan modus akan dinikahi gitu. Yang nggak percaya silahkan nonton itu tuh acara-acara kriminal di TV, banyak banget gitu, udah dirampok, kadang ada juga yang sampai ke kasus pembunuhan. Jadi harus ekstra dipelajari dulu supaya nggak kecewa yang kedua kalinya. Untuk keuangan dan juga pekerjaan di sini ada kesederhanaan. Artinya kata Cika jangan boros-boros dulu karena kalian baru aja akan naik gitu. Jadi kan biasanya kita tuh suka punya hitungan sendiri ya, kayak sekarang kerjaan udah lumayan bagus nih gitu. Misalnya yang kemarin kira-kira kerjanya cuman sebulan berapa kali, misalnya kalau di entertain sekarang tuh sebulan bisa beberapa kali. Tapi bukan berarti kalian bisa langsung boros beli ini itu, nggak pakai perhitungan, karena kita juga harus memikirkan ke depannya bagaimana. Dan akhir bulan ini Cancer bakalan memiliki pengeluaran yang tidak terduga, jadi harus extra saving money ya. Sementara itu untuk kesehatannya cukup baik, ada kekuatan, jadi dengan keinginan dan juga kerja keras serta komitmen akhirnya kalian bisa mewujudkan impian. Mungkin ada yang ingin membentuk muscle, atau mungkin ada yang ingin menurunkan berat badan, atau mungkin ada yang ingin menaikkan berat badan karena terlalu kurus gitu ya. Dan yang penting adalah kalian lakukan segala sesuatu itu sesuai dengan aturan ya, sehat. Ataupun kalian bertanya kepada ahli gizinya langsung. Jadi jangan asal diet yang, pokoknya gue mau diet deh, gue gak mau makan. Hati-hati, banyak yang diet seperti itu ujung-ujungnya malah kena asam lambung. Jadi segala sesuatu itu harus ada aturannya, harus ada porsinya, supaya kalian meskipun turunnya sedikit-sedikit tetapi sehat ya. At the bottom of the deck-nya buat Cancer di sini ada Sang Biarawati ya. Jadi Cancer, mumpung ini merupakan awal tahun, coba komitmen untuk fokus beribadah ya, banyak berdoa gitu. Mungkin kemarin-kemarin kalian merasakan kesulitan terus,
setiap dapat rezeki nggak pernah bisa ditabung, setiap ada baru mau dapat job di sabotase orang. Coba kalian introspeksi diri, apakah kalian sudah cukup berdoa, bersedekah gitu, karena meskipun kita berusaha keras banget ya untuk mencari rezeki, kalau kita nggak pernah berdoa ya Tuhan juga nggak akan mau memberikan berkah atau blessing gitu. Jadi bottom of the deck-nya harus ingat dan banyak berdoa. Itu buat zodiak Cancer dan juga zodiak-zodiak yang lainnya tentu ya. Oke, setelah ini kita akan kembali dengan zodiak selanjutnya yaitu Gemini. Jadi jangan kemana-mana. Oke teman-teman, sekarang kita akan buka ramalan untuk zodiak Gemini di awal tahun ini. Apakah ada sesuatu yang bagus? Mudah-mudahan ya. Yang namanya kehidupan pasti ada up and down. Ada yang menyedihkan, ada yang menyenangkan. Tidak akan selamanya sedih, tidak akan selamanya senang juga gitu ya. Oke, kartu percintaan untuk Gemini di awal tahun ini ada kereta kuda. Artinya apa, Cika? Artinya si Gemini ini masih bingung di antara dua pilihan gitu. Mungkin antara ingin memulai cinta yang baru dan ingin CLBK sama mantan mungkin ya. Belum move on 100%, jadi move onnya baru sekitar ya 78% something lah ya. Jadi akhirnya masih bingung, aduh gimana ya awal tahun ini mendingan jadian sama si ini apa mendingan CLBK gitu ya. Jadi silahkan dipertimbangkan, sholat istikharah supaya tidak memilih pilihan yang salah. Karena kalau misalnya memilih pilihan yang salah, apa Cika? Galau, bengong, kata Cika gitu kan. Emang Cika Gemini? Enggak katanya. Aku tahu siapa yang Gemini. Oh ya oke. Terus untuk Gemini yang sudah berpasangan ya, baik itu menikah ataupun berpacaran, kereta kuda ini mengindikasikan bahwa kalian itu lagi kesel banget dan sedang agak sedikit curiga kalau pasangan gue kayaknya selingkuh deh, kayak gitu. Jadi si Gemini ini justru yang sudah berpacaran ataupun sudah menikah kayak lagi aneh nih pasanganku gitu. Biasanya sering telepon dari kantor, sekarang udah enggak. Biasanya kalau weekend ngajak keluar gitu bareng keluarga, sekarang enggak. Ada aja alasannya. Jadi kalian di awal tahun ini lagi deg-degan dan sekaligus ingin mencari tahu kebenarannya kenapa pasangan bisa berubah. Ya kalau Kak Furi sih doain mudah-mudahan nggak ada perselingkuhan ya. Mungkin memang dia beneran sibuk gitu. Atau mungkin dia sedang sengaja pengen ngerjain kalian. Tapi dibalik semua itu dia kasih surprise kan. Who knows loh ya. Sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaannya di sini ada sang imam. Artinya apa Cika? Artinya kalau sholat jangan bolong-bolong Yogi. Biar gajinya gede gitu katanya ya. Emang Yogi mana? Yogi manajernya Mami? Ya katanya kalau sholatnya masih bolong-bolong, doanya kadang pagi doa kadang enggak, gajinya susah naik. Tapi kalau misalnya sholatnya udah rajin, pasti gajinya akan naik. Beneran Cika? Di tempat lain tapi bukan di tempat lain. Aduh, Cika ini memang ada-ada aja ya kadang kebiasaannya. Oke, sementara itu untuk kesehatan nih ada pemanggilan. Artinya apa Cika? Artinya jangan mentang-mentang kalian ingin membentuk badan yang six-pack and perfect gitu ya. Tapi jadi dietnya nggak pakai aturan gitu. Karena ada beberapa di antara Gemini yang terserang penyakit asam lambung ataupun MAH. Jadi harus ekstra hati-hati kalau memang ingin menurunkan ya sesuai dengan anjuran tadi ya seperti yang kita bahas di zodiak sebelumnya juga. Karena sekarang tuh Kak Furi juga di kalangan teman-teman banyak yang pengen instan kurus gitu tapi nggak mikir dampak ke depannya. Ada yang sama sekali satu hari itu cuman minum air putih doang. Gitu sama makan apa gitu sedikit ya mungkin kita akan merasa kayak oh ini celana aku udah longgar nih gitu, aku udah mulai kurus nih, happy sebentar tapi kalau kena asam lambung kena MAH kalian juga nggak bisa beraktivitas ya. Jadi mendingan slowly but sure, jangan lupa olahraga. And at the bottom of the deck-nya serem banget si Gemini. Ada sang iblis ya. Ada kemarahan yang terpendam. Ada kemarahan yang terpendam.
ada sesuatu hal yang kayaknya tidak sesuai dengan rencana gitu, terus kayak aku tuh sebenarnya kesel tapi akhirnya aku pendam. Ini bisa aja dalam unsur asmara ya, karena kelihatannya 80% kartunya mengarah ke urusan relation atau asmara gitu. Jadi kalau menurut kita, kalau memang asmaranya tidak bisa dilanjutkan lagi Gemini, ya udah nggak usah maksa pengen CLBK, ya cari lagi, kan sudah ada beberapa kandidat yang daftar, yang deket gitu. Atau kalaupun memang misalnya kalian belum bisa move on dari mantan, ya udah gitu, take your time aja gitu. Tapi ini bukan buat Yogi ya, karena kalau Yogi mungkin pada saat ramalan ini rilis dia udah jadian gitu. Ya Cika ya, sebentar lagi juga jadian kan, udah kontak-kontak sama mami ceweknya ya. Oke teman-teman, itu tadi ramalan untuk zodiak Gemini di awal tahun ini. Jangan kemana-mana, kita akan balik lagi dengan ramalan zodiak selanjutnya, yaitu Leo. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan dengan zodiak Leo di awal tahun ini. Semoga tadi ramalannya cukup resonate dengan apa yang kalian rasakan ya. Semoga bisa kasih masukan lebih ya. Oke, untuk kartu percintaan si Leo di bulan ini Januari 2022 ada masa bodoh atau the fool ya. Artinya apa Cika? Ada beberapa dari Leo yang sudah berpasangan ingin mencoba untuk berselingkuh, kata Cika. Mudah-mudahan bukan Leo yang ada di depan saya ya. Ini si Cika ini ramalannya serius apa enggak? Serius mami katanya. Oke ya, gimana Cika aja. Jadi hati-hati untuk kalian Leo yang sudah berpacaran ya, ataupun yang sudah menikah, apalagi udah menikah. Kalau pacaran selingkuh aja nggak boleh, apalagi sudah menikah dan memiliki anak. Jadi balik lagi ke ramalan 2022, eling dan waspada sing eling ya. Jangan suka pengen yang aneh-aneh, karena nanti efeknya nggak akan bagus gitu. Awali tahun ini dengan sesuatu yang baik gitu. Jadi skip keinginan kalian untuk berselingkuh. Sementara itu untuk Leo yang masih single, masa bodoh ini mengindikasikan kalau kalian tuh kayaknya lagi mulai mempersiapkan diri untuk move on, sudah melupakan yang kemarin. Jadi kalau kemarin kayaknya masih berat banget, kalau sekarang ya udah deh, udah nggak bisa diselamatkan lagi hubungannya, sudah, masa mau maksa gitu. Jadi kalian ingin mengawali awal tahun ini dengan doa dan harapan baru, semoga mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik lagi. Sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan di sini ada sang keadilan. Artinya apa Cika? Artinya katanya lebih besar pasak daripada siang. Kok ramalannya jelek ya Leo? Maaf ya buat kalian semua Leo yang ada di sana. Kata Cika, untuk awal bulan ini kalian lebih banyak pengeluaran dibandingkan dengan penghasilan gitu. Jadi mungkin dari sekarang kalian bisa mulai memutuskan untuk cari bisnis sampingan baru gitu ya, atau usaha baru. Sesuatu yang sekiranya bisa nambal-nambal lah kalau misalnya pekerjaan lagi kurang begitu bagus ya. Jangan sampai penghasilannya sedikit tapi pengeluarannya malah tambah banyak gitu. Kalau bisa ya di-cut sedikit lah pengeluarannya. Sementara itu untuk urusan kesehatan, di sini ada roda kehidupan. Jadi artinya kata Cika, ada beberapa di antara kalian yang mungkin kemarin-kemarin kesehatannya sempat ngedrop, sempat nggak bagus gitu. Maka di awal tahun ini kesehatannya cukup bagus. Kalian juga sudah mulai menanamkan pola hidup sehat. Jadi di awal tahun ini meskipun banyak kegiatan bersama keluarga, insya Allah tetap sehat ya. Mudah-mudahan jangan sampai memburuk lagi kesehatannya seperti kemarin-kemarin. Jadi cukupkan waktu istirahatnya, terus juga konsumsi air putih yang banyak ya. Dan untuk kalian Leo ataupun zodiak lain yang insomnia, kalian bisa order gelang selin ya di boneka Furi Harun gitu. Oke, at the bottom of the deck-nya di sini ada Surya. Ada seseorang yang akan mengajak kamu untuk bekerja sama gitu, dan ini kayaknya sih lumayan kamu perhitungkan karena ya lumayan lah kayaknya ya kalau dapat
side job gitu dari orang ini gitu. Jadi gimana Cika? Jadi kata Cika, meskipun ya kondisi ekonominya lagi agak sedikit memburuk di awal tahun ini, tetapi Leo ini justru mendapatkan tawaran menarik. Ya kalau memang penawarannya oke, ya dipertimbangkan dan diterima. Tapi kalau penawarannya masih meragukan, ya jangan dulu lah ya. Kita lihat dulu ke depannya pekerjaan kita seperti apa nanti. Oke, itu tadi ramalan untuk zodiak Leo. Ingat harus setia sama pasangan dan jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan dengan zodiak selanjutnya, yaitu zodiak Libra. Oke teman-teman, kita lanjutkan dengan zodiak selanjutnya, yaitu zodiak Libra ya. Kartu percintaan Libra di bulan ini di awal tahun ada Sang Jauhari. Artinya apa Cika? Perselingkuhan kalian akhirnya terbongkar. Nah, ini merupakan tahun bayar karma. Ingat, 2022 harus eling dan waspada. Jadi banyak sekali perselingkuhan dan juga kasus-kasus korupsi terbongkar akhirnya. Jadi buat kalian semua yang ya sekarang mungkin masih ada sangkut paut sama mantan atau skandal-skandal kayak gitu, kalau memang cuman main-main aja lebih baik diakhiri daripada nanti pernikahan ataupun hubungan kalian dengan pasangan yang sudah terjalin ya akhirnya berantakan kayak gitu ya. Sementara itu untuk kalian Libra yang masih single, Sang Jauhari ini mengindikasikan bahwa untuk bisa diterima oleh seseorang, kalian jangan pernah ingin menjadi orang lain gitu. Jangan ingin memanipulasi orang lain kayak udah deh aku deketin dia, bohong masalah pekerjaan. Terus juga kalau ditanya rumahnya di mana bohong. Kalian selalu ingin kelihatan wah gitu dengan harapan supaya dia dapat menerima kalian. Jangan seperti itu karena yang namanya kebohongan pasti akan terbongkar. Lebih baik jujur aja apa adanya, seperti apa kondisi kalian, pekerjaan kalian, ya jujur aja karena kalau dia memang suka dan sayang pasti dia akan nerima kok ya. Sementara itu untuk urusan keuangan di sini ada rembulan ya. Apa Cika? Kesedihan katanya. Jadi beberapa dari Libra ini lagi merasakan kesedihan karena pekerjaannya ditikung sama temennya sendiri gitu. Jadi ada beberapa di antara kalian yang awal tahun ini kayaknya kok sedih banget ya gitu. Ditikung temen, kerjaan gak terlalu oke gitu. Jadi kok ada aja gitu masalahnya. Ya mudah-mudahan Kak Furi doakan sama Cika dan juga teman-teman di sini permasalahannya bisa segera kalian selesaikan ya. Dan mudah-mudahan sih akan digantikan rezekinya dengan yang jauh lebih baik lagi kalau memang rezeki kalian diambil orang ya. Atau mungkin dulu kita juga pernah ngambil rezeki orang, akhirnya dibayarnya di tahun ini gitu. Sementara itu untuk kesehatan di sini ada bintang ya. Ada beberapa di antara kalian yang karena terlalu fokus ingin mengejar materi karena agak sedikit keteteran untuk urusan keuangan akhir-akhir ini, akhirnya malah tidak memperhatikan urusan kesehatan, kerjanya sampai larut malam, terus juga kurang istirahat, kurang mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, akhirnya terserang sakit-sakit seperti meriang, ya migrain gitu. Jadi disarankan untuk kalian semua Libra, sesibuk apapun ya, lebih baik tetap utamakan kesehatan dan jangan lupa untuk beristirahat. Jadi beristirahat itu memang harus tiap hari. And at the bottom of the deck-nya di sini ada Baginda Raja. Jadi ini adalah kartu pengingat untuk kalian semua Libra ya. Jangan terlalu berambisi untuk mendapatkan sesuatu hal dengan menghalalkan segala macam cara. Jadi kita boleh memiliki ambisi dan keinginan itu harus ya. Karena kalau kita tidak memiliki ambisi, tidak memiliki keinginan, maka kita tidak akan semangat untuk mengejarnya gitu kan. Kita juga butuh ambisi juga. Tapi kalau terlalu berambisi, apalagi sampai mengorbankan hati orang-orang yang ada di sekitar kita gitu, akhirnya malah nggak akan bagus. Kalau kalian tadi ditikung, jangan sampai kalian pun memutuskan untuk menikung orang lain juga gitu. Jadi kalau di tahun ini jangan balas-balesan. Kalau ditikung doain, kalau dijelekin doain juga gitu. Karena kebaikannya juga akan berbalik kepada kalian kalau kitanya bisa ikhlas, bisa introspeksi diri gitu. Dan jangan berselingkuh ya. Jadi tadi ada headline besar ya untuk Leo dan juga Libra di tahun ini.
Jangan berselingkuh, ini tahun 2022. Lebih baik fokus untuk memperbaiki perekonomian dan juga membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan dengan zodiak selanjutnya, yaitu Scorpio. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan dengan zodiak selanjutnya, yaitu Scorpio. Bagaimanakah peruntungan percintaan dan juga keuangan kalian di 2022 ini ya? Untuk kartu percintaannya, di sini ada Maharani. Kenapa jatuh? Maharani ya. Artinya apa, Cika? Artinya kata Cika, ada beberapa dari Scorpio ya yang mungkin akan segera bertemu dengan sang pujaan hati. Ada beberapa Scorpio yang melepas status singlenya, tetapi ada juga beberapa Scorpio yang melepas status jandanya gitu. Oh, Mbak ya, Mbak Scorpio, Mbak Scorpio. Oh gitu, ternyata ini ramalan buat Mbak ya dengan kawan-kawan juga yang lain di sana ya. Mudah-mudahan untuk kalian yang mungkin masih belum menemukan pasangan yang pas, semoga di awal tahun nanti segera bisa melepaskan masa singlenya gitu. Oke, sementara itu untuk yang masih berpacaran udah lama tapi masih belum dinikahin ya, di tahun ini sepertinya akan ada pertengkaran antara si Scorpio ini dengan pasangan. Kayak kok kamu nggak ngajak-ngajak merit padahal kita udah jalannya lumayan lama gitu ya. Ada sedikit perdebatan lah ya. Mudah-mudahan akan menghasilkan solusi yang terbaik dan bisa segera melanjutkan ke jenjang pernikahan. Tetapi untuk yang sudah menikah nggak terlalu bagus ya, karena ada kecemburuan dari pasangan yang menurut kalian tidak beralasan. Jadi ada beberapa Scorpio yang sudah menikah merasa sangat tertekan dengan sikap dan sifat pasangan yang sangat posesif gitu. Padahal kalian nggak ngapa-ngapain, selalu dicurigai. Terus juga setiap mau ketemu sama teman dibatasi, jadi sedang merasa tidak nyaman gitu ya. Kalau menurut Kak Furi sih lebih baik dibicarakan aja. Kan dengan menikah pun bukan berarti segala sesuatunya harus dikontrol gitu kan 24 jam gitu ya. Tapi siapa tahu siapa tahu mungkin dulu kalian pernah membuat pasangan terluka atau cemburu atau curiga, jadi akhirnya sekarang dibatasi ya. Tapi mudah-mudahan sih kalian bisa membicarakan dengan baik. Sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan, di sini ada bintang atau the star ya. Jadi kalau ingin banyak menerima, itu juga harus banyak memberi. Jadi di sini ada gambar seorang wanita yang sedang mengucurkan air ke bawah, tetapi dia akhirnya menjadi bintang gitu. Jadi banyak bermanfaat untuk orang lain, banyak membantu orang, akhirnya dia pun perlahan-lahan naik gitu. Ada aja gitu rezekinya. Jadi intinya untuk masalah keuangan, jangan pernah lupa untuk bersedekah, dan kalau misalnya memang kita harus membantu ya bantu saja. Yang penting memang kita yakin bahwa yang kita bantu itu orang yang memang pantas untuk dibantu ya. Sementara itu untuk urusan kesehatan, di sini ada roda kehidupan. Artinya ada beberapa di antara Scorpio yang terkena penyakit ya, seperti asam lambung gitu atau juga meriang, karena kalian nggak bisa menjaga kondisi badan. Jadi ada beberapa di antara kalian yang terlalu overthinking ya, terlalu stres atau cemas berlebihan memikirkan sesuatu hal yang sebenarnya belum tentu pasti kebenarannya gitu, tapi udah cemas duluan. Jadi coba deh setiap ada permasalahan atau memikirkan sesuatu, dipikirkan dengan tenang sehingga bisa mendapatkan solusi. Karena kan solusi dari tiap masalah tuh beda-beda. Ada masalah yang harus segera diselesaikan dengan cepat, ada masalah yang harus didiamkan aja dan akan hilang dengan sendirinya gitu. And at the bottom of the deck-nya di sini ada menara atau the tower. Jadi kelihatannya yang single-single mungkin akan menikah di tahun ini, dan juga yang jomblo-jomblo bakalan mendapatkan pasangan. Mudah-mudahan hubungannya bisa berlanjut ya, hubungannya bisa berjalan dengan baik. Jadi kartu percintaannya cukup bagus, so far so good ya, tetapi untuk urusan keuangannya memang perlu ekstra bersedekah, baru akan lebih lancar lagi ke depannya.
Oke teman-teman, itu tadi ramalan untuk zodiak Scorpio. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi dengan zodiak selanjutnya, yaitu Virgo. Oke teman-teman, kita lanjutkan dengan zodiak selanjutnya, yaitu zodiak Virgo ya. Kartu percintaan untuk Virgo di awal tahun 2022 ini ada pecinta atau the lovers ya. Sepertinya memang kalian belum bisa move on dari mantan. Jadi ada beberapa di antara Virgo yang akhirnya memutuskan untuk kembali sama mantannya. Tetapi pastikan dulu kalau mantannya masih single ya. Jangan sampai nanti kehadiran kalian menjadi pihak ketiga atau menjadi perusak rumah tangga orang lain ya. Tapi mudah-mudahan sih single ya Cika ya. Jadi happy ending nantinya, bisa meneruskan ke jenjang yang jauh lebih serius lagi. Untuk kalian Virgo yang sudah menikah ataupun sudah berpacaran, di sini ada sedikit gosip-gosip dari tetangga yang membuat kalian tuh nggak nyaman. Ya, kalau menurut Mami Furi sih, selama itu hanya sekedar gosip dan belum tentu kebenarannya, lebih baik di skip aja. Toh kalian bisa bertanya sama pasangan, apakah gosip itu benar atau enggak. Jadi jangan sampai kita belum tahu gosipnya benar apa enggak, tapi udah stres duluan, udah marah-marah duluan. Nah, di saat terbukti kalau gosipnya nggak bener, kan nanti pasangan bakalan balik komplain sama kita. Jadi lebih baik diteliti dulu apabila ada gosip atau rumor yang kurang sedap tentang pasangan kalian. Untuk urusan keuangan dan juga pekerjaan, di sini ada sang keadilan ya. Jadi untuk beberapa di antara Virgo di bulan ini akhirnya sedikit demi sedikit penghasilannya naik gitu. Kalau kemarin-kemarin kayaknya aduh susah banget gitu dapat uang. Selalu saja ada kendala, selalu aja ada masalah. Maka di awal tahun ini rezeki itu seperti dibuka kembali oleh Allah ya. Jangan lupa untuk bersedekah, semoga kedepannya semakin lancar. Sementara itu untuk kesehatan di sini ada pemanggilan ya. Jadi bagi beberapa orang Virgo, ada beberapa di antara kalian yang menderita sakit di area mulut ya. Ada yang sariawan atau sakit gigi gitu. Dikarenakan kurang mengkonsumsi vitamin C dan juga kurang mengkonsumsi air putih. Jadi diperbaiki lagi minumnya dan jangan lupa konsumsi vitamin ya Virgo ya. Supaya kalian bisa beraktivitas dengan nyaman. Karena yang namanya sakit gigi ataupun sakit gusi itu luar biasa sakitnya gitu. Jadi bisa bad mood deh seharian. At the bottom of the deck-nya di sini ada Surya atau the Sun ya. Artinya perlahan-lahan sesuatu yang kalian perjuangkan dari tahun-tahun kemarin bisa terwujud sedikit demi sedikit ya. Jadi kalian juga mulai merasakan kayak oh iya ternyata doaku tuh didengar ya gitu. Padahal kemarin-kemarin kayaknya kita agak-agak hopeless gitu, kayaknya kok doaku selalu ditolak sama Tuhan, sepertinya segala harapan selalu kandas gitu. Nah, alhamdulillahnya di awal tahun ini sedikit demi sedikit sudah mulai kelihatan bahwa ternyata Tuhan itu nggak tidur. Yang paling penting itu kita tetap berusaha, ya bekerja yang baik, terus juga berdoa sehingga hasilnya akan kelihatan nanti gitu. Nggak instan ya. Oke teman-teman, itu tadi ramalan untuk zodiak Virgo dan kita akan lanjutkan dengan zodiak selanjutnya yaitu zodiak Aquarius. Jangan kemana-mana. Oke teman-teman, gimana tadi ramalannya? Apakah sudah cukup resonate dengan apa yang kalian rasakan ya? Semoga Kak Furi berdoa ramalannya semuanya bagus-bagus dan kejadiannya juga bagus-bagus ya. Sekarang kita akan lanjut dengan zodiak selanjutnya yaitu Aquarius. Kartu percintaan Aquarius di bulan Januari 2022 yang keluar ada Sang Jauhari ya. Artinya apa Cika, The Magician? Artinya kata Cika, lain di mulut, lain di hati. Nah loh. Ada apakah gerangan gitu. Jadi kalau kata Cika lebih baik utarakan aja. Kalau kangen ya bilang kangen.
Kalau pengen dipeluk ya bilang dipeluk gitu. Jangan kangen nggak? Enggak kok, nggak apa-apa, biasa aja. Padahal sebenarnya kangen. Jadi sesuatu itu harus sesuai dengan realita ya. Jangan sampai karena rasa gengsi kalian terlalu besar terhadap pasangan, akhirnya sesuatu hal yang seharusnya kalian utarakan jadi enggak gitu ya. Apalagi kalau apa Cika? Kalau pasangannya dingin kayak kulkas ya, kayak si Devan gitu. Oke, sementara itu untuk Aquarius yang masih single ya, di bulan ini ada beberapa kandidat yang mendekati gitu. Jadi kayak kalian tuh ya ini lumayan sih ditemenin, dikenalin temen kayaknya oke gitu. Terus ada lagi, oh tapi ini dikenalin saudara kayaknya oke juga gitu. Nah sebelum kalian menentukan pilihan, minta petunjuk sama Tuhan ya, sholat istikharah, atau mungkin kalian juga bisa minta, bisa sambil nanya sama orang tua atau sama kakak gitu ya, sama orang yang kalian percaya. Kira-kira gimana nih di antara dua orang ini kelihatannya lebih serius atau lebih bagus yang mana gitu. Bukan cuman hanya dilihat dari performa luarnya aja ya, tetapi kalau kita mau serius ya harus dari segala aspeknya dilihat. Sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan di sini ada kekuatan. Jadi gambarnya ada seorang perempuan ya yang kelihatannya lemah tetapi dia bisa memegang seekor singa yang besar gitu. Jadi artinya tahun ini adalah tahun kerja keras untuk Aquarius dalam mengumpulkan pundi-pundi uang untuk bisa mewujudkan impian-impian kalian ke depannya. Jadi tahun ini nggak ada leha-leha, nggak ada bengong-bengong gitu ya. Tahun ini memang harus benar-benar extra work hard ya. Karena mungkin tahun depan ada planning untuk menikah. Jadi kalau nikah itu kan biayanya nggak sedikit. Biayanya kan udah pasti banyak. Jadi ya harus banyak nabung gitu. Emang Raga mau nikah? Sama Salsa. Itu ya, jadi ya harus banyak nabung. Sementara itu untuk kesehatannya di sini ada bintang ya, banyak keinginan tapi nggak ada niat gitu. Jadi kata Cika pengen deh kurus, pengen deh langsing, tapi cuman pengen deh aja gitu ya. Jadi tetap aja ngomong pengen dehnya sambil tidur-tiduran, sambil main game gitu. Jadi ada beberapa di antara Aquarius yang keinginannya untuk bisa mengelola kesehatan dengan baik hanya sekedar angan-angan aja. Karena buat kalian kayaknya udah deh lah, udah capek kerja gitu, ngapain juga deh sibuk-sibuk olahraga atau apa udah gitu. Tetapi kalau ditanya pengen six-pack apa enggak, jawabannya pengen gitu. Jadi gimana Cika, bisa six-pack? Bisa. Kapan? 3 tahun ke depan. Lama amat. 3 tahun ke depan ya, six-pack kok 3 tahun ke depan. Sekarang gitu six-packnya. At the bottom of the deck ya, di sini ada roda kehidupan. Jadi kehidupan kalian akan mulai banyak diperbincangkan orang di tahun 2022 ini. Ada beberapa orang yang mulai menyorot nih, ngeliat gitu. Kerjanya bagus apa enggak, orangnya gimana sih, oke apa enggak. Sudah mulai banyak diperbincangkan, artinya kalian juga harus mulai meningkatkan kualitas. Baik itu performance ya secara personal atau pribadi. Terus juga pekerjaan juga harus jauh lebih bagus gitu. Karena di tahun ini udah nggak sama seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana apa yang kalian lakukan itu mulai dilihat oleh orang lain gitu. Jadi do the best. Mudah-mudahan bisa membuka pundi-pundi masuk gitu banyak. Kalau sekarang kayaknya udah nggak lembaran ya. Sekarang judulnya emas logam ya. Jadi buat kalian yang pengen nabung dari mulai logam-logam kecil sampai logam-logam besar, kalian bisa DM Instagramnya Wahyu Juliatno. Aduh, jadi di situ ada dijual koin-koin ya. Dari mulai Rp159.000 paling murah. Jadi buat kamu yang males nabung uang, kamu juga bisa pilih nabung dalam logam mulia. Jadi kalau udah banyak, siapa tahu kan 10 tahun ke depan ternyata kalian punya harta karun untuk diwariskan kepada anak dan cucu ya. Oke, jangan kemana-mana, itu tadi ramalan untuk zodiak Aquarius dan kita akan kembali lagi dengan zodiak selanjutnya yaitu Sagittarius. Oke teman-teman, zodiak selanjutnya adalah Sagittarius ya.
kartu percintaan Sagittarius di awal tahun 2022 ada masa bodoh ya. Jadi ada beberapa Sagittarius yang memutuskan untuk mengakhiri hubungannya, baik yang sudah menikah ataupun yang yang masih berpacaran ya. Sayang sekali memang, cuman kayaknya ya udah deh, kita udah coba kemarin beberapa tahun gitu, ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, malah makin jauh sama pasangan. Akhirnya di awal tahun ini kalian memberanikan diri untuk menutup semuanya gitu. Ya, Kak Furi doakan mudah-mudahan kalaupun memang itu keputusan kalian berdua, semoga menjadi keputusan yang terbaik. Jadi kalaupun pisah secara baik-baik dan kedepannya bisa mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik lagi. Sementara itu untuk Sagittarius yang masih single, ya masa bodoh ini mengindikasikan bahwa sebetulnya kalian sih tipe orang yang nggak bisa hidup tanpa pasangan. Jadi si Sagittarius ini semangat banget kerjanya kalau dia punya pasangan, dia punya partner gitu. Jadi beberapa waktu ini kalian memang agak sedikit kurang semangat gitu, fokus ingin mencari pasangan, tapi udah ngikutin dating online, dapetnya belum yang sesuai dengan keinginan, udah dikenalin sama sana sini tapi belum ada yang pas gitu. Jadi kalau menurut Kak Furi, kalau memang belum dapat yang cocok ya jangan dipaksakan ya, jangan asal gitu, asal punya pasangan aja. Harus betul-betul dipastikan apakah dia memang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya gitu. Kalau akhirnya ditipu-tipu, dibohongin lagi kan sayang ya, kalian juga buang-buang waktu. Lebih baik kalau masih single fokus ke pekerjaan dulu. Sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaannya di sini ada Baginda Raja ya. Jadi kalian memang tipikal yang pekerja keras tetapi terkadang kurang memperhatikan keadaan sekitar. Mungkin ada beberapa dari komentar ataupun celotehan kalian yang agak sedikit menyinggung ya rekan-rekan ataupun partner di pekerjaan kalian. Kayaknya kayak kamu tuh ngatur banget gitu tapi nggak pernah mau mendengarkan alasan orang lain ya. Jadi hati-hati karena ini akan menimbulkan permasalahan dan juga perpecahan di tempat kerja apabila kamu tidak bisa mengontrol emosi. Lalu juga untuk kesehatan di sini ada kereta kuda. Kesehatannya kurang begitu bagus untuk Sagittarius di bulan ini ya. Banyak sekali hal-hal yang bikin kalian stres, baik itu di pekerjaan ataupun di kehidupan pribadi. Jadi ada beberapa di antara kalian yang terserang migrain gitu. Jadi harus ekstra hati-hati Sagittarius. Sesibuk apapun kalian harus tetap bisa menjaga kesehatan dan juga harus beristirahat. At the bottom of the deck-nya di sini ada Sang Iblis. Artinya awali tahun ini dengan hati dan pikiran yang baik, yang bersih, buang segala macam sifat iri, dengki, amarah yang ada di dalam diri kita ataupun dendam ya. Karena kalau masih ada sifat-sifat seperti itu, maka apapun yang akan kita kerjakan kuat apapun kita mengejar sesuatu itu pasti akan ada halangannya, pasti akan ada kegagalan, pasti ada rintangannya. Jadi kalaupun kalian mau sukses, kalaupun kalian ingin membangun sesuatu, itu benar-benar pikiran kita harus lapang, kita juga harus hilangin dendam, hilangin sakit hati, hilangkan amarah. Jadi supaya kedepannya lebih lurus. Karena PR untuk Sagittarius di awal tahun ini adalah pikiran-pikiran kalian yang seringkali negatif, sehingga menghasilkan aura negatif dan hasilnya pun akhirnya menjadi negatif gitu. Oke teman-teman, itu tadi ramalan untuk Sagittarius. Kita akan lanjutkan dengan zodiak selanjutnya, yaitu zodiak Capricorn. Jangan kemana-mana. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjutkan dengan zodiak selanjutnya, yaitu zodiak Capricorn ya. Kartu percintaan Capricorn di awal 2022 menandakan adanya sesuatu yang baru dengan hadirnya kartu menara atau the tower. Ada orang yang menemukan cintanya ya setelah sekian lama sendiri, sekian lama single gitu, dan mudah-mudahan sih ya ini adalah cinta yang bisa membuat kalian bahagia, saling mengisi satu sama lain, tidak mengecewakan lagi seperti yang sebelumnya. Jadi si Capricorn ini lagi falling in love ceritanya.
Tetapi untuk Capricorn yang sudah menjalin hubungan pacaran lumayan lama dan juga sudah menikah, menara ini menandakan akan hadirnya sesuatu yang baru di dalam kehidupan kalian berdua gitu. Jadi mungkin kalau yang sudah menikah kan hadirnya momongan. Tapi kalau yang belum menikah pun ya mudah-mudahan sesuatu yang baru itu adalah rencana untuk melangsungkan pernikahan gitu. Tapi jangan karena udah keburu hadir momongan, kalau bisa menikah dulu baru hadir momongan ya. Jadi jangan kebalik-balik gitu. Sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan di sini ada Sang Imam. Artinya ya sesebel apapun kalian sama atasan, tetap yang namanya bos itu ya harus dipatuhi. Jadi ada beberapa dari Capricorn yang bermasalah dengan atasannya di tempat kerja gitu, meskipun mungkin kalian merasa kalau kalian itu sudah melakukan hal yang benar gitu, tapi ada baiknya menyampaikannya mungkin nanti tunggu keadaan udah enak, udah tenang. Jadi jangan pas dia lagi bicara, lagi marah-marah langsung kalian potong, langsung kalian istilahnya debat gitu. Karena meski bagaimanapun dia itu adalah atasan. Jangan sampai nanti yang ada malah kalian kehilangan pekerjaan karena dianggap tidak mau mendengarkan keinginan atasan, ya. Sementara itu untuk kesehatan, di sini ada kekuatan. Artinya mungkin ada beberapa di antara kalian yang kemarin sempat sakit, sempat diopname di rumah sakit. Jadi sekarang itu benar-benar concern dengan kesehatan. Jadi kalau yang biasanya aku sih mau pulang malam, mau apa naik motor nggak pakai jaket juga sehat-sehat aja kok, nggak ada masalah. Itu dulu gitu sebelum kalian mungkin pernah sakit yang agak lumayan berat. Jadi kalau sekarang lebih ke parno ya, apa-apa kalian prepare dulu gitu. Jadi untuk urusan kesehatan memang sekarang menjadi prioritas untuk kalian yang berzodiak Capricorn karena tidak mau terserang penyakit seperti tahun kemarin lagi. At the bottom of the deck-nya di sini ada dunia. Tahun ini bisa menjadi tahun pembuka untuk kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan, tetapi tidak boleh emosional. Karena kalau emosional, justru sesuatu yang akan kalian dapatkan akan hilang seketika. Nah, jadi ini adalah kartu warning untuk kalian Capricorn yang mungkin seringkali emosional. Untuk bisa meredam emosinya, jangan sampai yang harusnya rezekinya naik di tahun ini akhirnya malah bubar jalan karena kalian tidak bisa mengendalikan emosi ya. Oke, itu tadi ramalan Capricorn dan kita akan lanjutkan dengan zodiak terakhir yaitu zodiak Pisces. Jadi jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan dengan zodiak yang terakhir ya, yaitu zodiak Pisces ya. Semoga kalian senang mendengarkan ramalan zodiak untuk awal bulan ini ya di tahun 2022 dan semoga kedepannya segala sesuatunya bisa jauh lebih baik lagi. Untuk Pisces, kartu percintaannya ada Sang Petapa ya. Artinya Pisces, kamu juga jangan hanya melihat seseorang dari luarnya aja. Misalnya dari fisiknya ganteng, dari kerjaannya kayaknya oke, bagus. Ternyata setelah berhubungan sekian lama baru deh ketahuan gitu kalau dia tidak sebaik yang kalian pikirkan. Jadi jangan hanya memandang seseorang dari tingkat sosialnya, dari pekerjaannya aja, atau dari dia royal apa enggak gitu ngasih kalian uang. Tetapi kalau ujung-ujungnya misalnya dia ternyata kepribadiannya pemarah, kasar, dan seringkali melakukan kekerasan, akhirnya kalian juga akan merasa tidak nyaman ya. Jadi ini mengindikasikan bahwa di bulan ini ada sedikit kekecewaan untuk Pisces yang sudah berpacaran ataupun sudah menikah ya, bahwa apa yang kalian lihat ternyata tidak sesuai dengan harapan gitu. Sementara itu untuk Pisces yang masih single ya, di bulan ini masih 50-50 antara ya dan enggak. Jadi kalian juga nggak pengen terlalu cepat untuk memutuskan oke apa enggak, karena takut kecewa yang kedua kalinya. Iyalah ya, baru awal tahun ini senang-senang aja dulu sama orang tua, sama keluarga, cari uang dulu yang banyak, kalau sudah yakin baru gitu. Untuk urusan keuangan dan juga pekerjaan, di sini ada maut ya. Ada beberapa hal yang akhirnya bikin kalian kurang begitu menyenangi apa yang kalian kerjakan saat ini.
Dan sepertinya sih tahun ini adalah tahun kalian untuk membuka sebuah pekerjaan yang baru. Jadi kayaknya aku udah nggak mau deh gitu kerja di situ, kayaknya nggak cocok, tidak sesuai dengan harapan. Jadi target kalian di tahun ini adalah memiliki usaha ataupun bekerja di tempat yang baru. Ya, mudah-mudahan bisa mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik. Nah, untuk urusan kesehatannya hati-hati karena kartu yang keluar adalah rembulan ya. Banyak gangguan kesehatan dikarenakan jam tidurnya kurang begitu teratur, dikarenakan kalian juga kurang mengkonsumsi vitamin ataupun minuman-minuman yang sehat ya. Jadi meskipun sekarang seolah-olah ya sepertinya COVID itu udah nggak semenakutkan tahun-tahun kemarin, bukan berarti kalian akhirnya jadi males-malesan menjaga kesehatan ya. Tetap harus minum vitamin dan juga harus istirahat karena kalau enggak banyak sekali hal yang kurang begitu mengenakan ya bagi seorang Pisces karena kesehatannya banyak terganggu. At the bottom of the deck-nya di sini ada kesederhanaan ya. Jadi kartu pengingat untuk Pisces lebih baik mengalah untuk menang. Jadi kalau kita diam ya, bukan berarti kita membiarkan diri kita ditindas. Karena ada beberapa hal yang memang harus didiamkan, ada beberapa hal yang memang harus segera diselesaikan gitu. Jadi pada saat kalian mungkin sedang diam dan itu malah membuat suasananya nanti ke depannya akan jauh lebih baik, ya mendingan diam gitu daripada berusaha untuk melawan tetapi ujung-ujungnya kita sendiri nantinya yang akan menyesal gitu. Jadi mengalah untuk menang ini berlaku untuk urusan percintaan ataupun urusan pekerjaan ya. Oke, Cika, makasih sudah nemenin Mami bawain acara ramalan zodiak untuk awal tahun 2022 ini ya. Dan Kak Furi beserta teman-teman di sini ya, ada Haikal ya, ada Monica juga. Ingin mengucapkan Merry Christmas buat kalian yang kemarin merayakan Natal dan Happy New Year buat kita semua ya. Semoga tahun ini memang jauh lebih baik dalam segala hal. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, jangan lupa berdoa ya, karena segala sesuatunya juga ditentukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan buat kalian yang seneng boneka nih, boneka-boneka lucu ya, ini kan ada series Christmas, ada juga yang creepy, yang serem-serem. Kak Furi juga open adopsi di boneka Furi Harun. Nah, Kak Furi juga memberikan hadiah untuk adopter yang setia dan udah order banyak ya. Hadiahnya kayak gini, nanti untuk selanjutnya kita bikin desain yang jauh lebih keren sama Mas Raga. Nah, ya. Jadi ini khusus untuk kalian yang senang mengoleksi boneka arwah dan sudah adopsi lebih dari 30 boneka, Kak Furi akan kasih free kayak gini, ada tanda tangan Furi Harunnya. Oke teman-teman, sekian aja. Terima kasih untuk semuanya yang udah nemenin ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan berbuat baik. Semoga tahun ini, tahun Eling, tahun waspada untuk kita semua akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik ke depannya. Oke, bye-bye. See you.